istirahat dan makan siang sudah membuat kita segar kembali. Selamat siang Profesor Hotniar dan juga Profesor Wisnu yang sudah bergabung juga. Untuk sesi kedua di hari ini, kita akan dipandu oleh Ibu Justitia Fox Dehatu. Beliau adalah Sekretaris 1 Bersetia, juga dosen di STT Jakarta. Kepada Ibu Justitia dipersilahkan. Mari Kak Justi. Baik, terima kasih Kak Lenta. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya Kak Lenta ya. Jelas Kak. Baik. Jelas Ya, sekali. selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga kita tetap semangat menjalani sesi yang kedua. Untuk yang di Indonesia Timur sudah siap-siap untuk snack sore ya. Yang di Barat baru selesai makan siang. Sesi yang kedua ini akan berlangsung dari pukul 13.00 sampai dengan 15.30 sesuai jadwal yang diberikan. Lalu topik untuk sesi yang kedua ini adalah strategi pengajuan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Kita bersyukur bahwa kedua narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Profesor Hotniar Siringoringo dan Profesor Wisnu Nurcahyo, keduanya adalah tim penyusun buku panduan penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi. Izinkan saya memperkenalkan sedikit beliau berdua. Informasi lebih detail Bapak Ibu bisa mencari dan mendapatkannya dengan mudah. Yang pertama yaitu Profesor Hotniar Siringoringo. Beliau adalah dosen dan guru besar Universitas Gunadarma. Salam jumpa kembali Ibu. Terima kasih banyak untuk kesediaan Ibu berbagi kembali dengan kami. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Kepala Research Center dari Universitas Gunadarma dan juga Direktur Research for Institute dari Universitas Gunadarma serta Asesor Ban PT. Jadi ini beberapa yang beliau lakukan, banyak sekali publikasi baik buku maupun artikel. Bapak Ibu bisa mencari informasi-informasi terkait hal ini tentang beliau. Lalu pembicara kita yang kedua adalah Profesor Wisnu Nurcahyo. Beliau selain tim penyusun adalah juga dosen dan guru besar dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, tim sosialisasi, dosen penggerak dan duta kampus Merdeka Kemdikbud Ristek, dan koordinator hibah riset keilmuan akademik PT Kemdikbud Ristek. Tentu kita bersyukur untuk kehadiran beliau berdua pada siang hari ini dan kita bisa mendengarkan banyak hal-hal yang penting dari beliau berdua, termasuk juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan, hal-hal yang kurang jelas yang ingin kita perjelas di kesempatan siang ini bisa kita lakukan. Kepada Ibu dan Bapak, masing-masing diberikan waktu sekitar 25 sampai 30 menit untuk memaparkan materi, lalu nanti di 1,5 jam terakhir kita akan pakai untuk banyak berdiskusi, bertanya, dan meminta mungkin pendapat, masukan, dan lain-lain dari Ibu dan Bapak. Izinkan saya nanti untuk mengingatkan jika batas waktu presentasi sudah mendekati waktu yang diberikan. Terima kasih banyak. Kesempatan pertama saya beri kepada Prof. Hotniar, lalu kemudian nanti dilanjutkan oleh Prof. Wisnu. Baik, terima kasih Bu Justitia. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang ada di Persetia, ini Eda Kulentani yang selalu komunikasi dengan saya. Pak Wisnu, apa kabar Bapak? Baik, selamat siang Prof. Niar, sehat di pantai ya? Iya, ini di pantai seperti biasa Pak, supaya semangat. Tadi katanya sudah pada segar karena sudah makan. Saya bilang, wah Pak Wisnu nih kalau sampai makan ini bisa
ketangkap ini. Saya segar, masih segar saya. Tetap segar ya Pak ya. Iya. Baik, senang bertemu Pak Wisnu lagi di sini. Kita masih tetap hanya dari Zoom ya Pak ya ketemunya ya. Mudah-mudahan segera kembali normal dengan lebih baik tentunya supaya kita tidak hanya selalu dari Zoom. Bapak Ibu, salam hormat, salam sehat selalu. Ini kembali ketemu lagi nih setelah setahun, udah setahun ya Bu Justitia ya. Sebenarnya saya bertanya-tanya nih, setelah setahun ada hasilnya enggak ya gitu ya. Betul Ibu. Yang dikerjakan tahun kemarin itu, yang kita lakukan tahun kemarin itu ada hasilnya enggak ya? Kalau enggak ada hasilnya ngapain kita bolak-balik ya melakukan hal yang sama kalau ternyata hasilnya tidak kelihatan, tidak signifikan ya Bapak Ibu ya. Mohon izin kita akan diskusi Bapak Ibu supaya ada bahan untuk diskusi. Mohon izin saya tayangkan PPT saya ya. Ya, silakan Prof. Sudah kelihatan ya Bu Justitia? Sudah Prof. Ya. Baik, karena diminta strategi pengajuan proposal penelitian pendanaan pemerintah, saya coba Bapak Ibu untuk menyusun bahan diskusi ini, dan saya coba untuk berbeda dengan tahun kemarin supaya Bapak Ibu tidak bosan ya Bapak Ibu ya, dan harapannya juga supaya mendapatkan dari sudut pandang yang lain. Pertama kita mulai dulu dari siklus pengusulan ya Bapak Ibu ya. Ini harusnya menjadi siklus yang kita ikuti tahun demi tahun sebagai dosen, karena sebagai dosen kita juga punya tanggung jawab penelitian. Siklus yang pertama itu adalah ide, ya Bapak Ibu ya. Ini ide penelitian nih. Ide ini bisa dapat dari mana saja ya Bapak Ibu. Ide itu bisa karena hayalan, karena berhayal ya. Bisa juga dari fenomena sehari-hari yang ada di sekitar kita, ada banyak sekali yang bisa menjadi ide untuk penelitian, atau bisa juga bahkan dari literatur. Jadi ada banyak sumbernya, ada banyak caranya ide itu sampai ke kita ya Bapak Ibu ya, sampai kita bisa mendapatkan ide itu. Nah tentunya ide itu harus dioperasionalkan ya Bapak Ibu ya, apalagi kalau yang namanya hayalan. Tapi apakah hayalan bisa menjadi ide penelitian? Bisa ya Bapak Ibu ya. Beberapa waktu yang lalu di tempat yang lain tuh ada peserta selalu mengatakan ini hayalan saya nih, tapi apakah hayalan saya ini bisa menjadi penelitian atau tidak gitu. Banyak hal besar itu berawal dari hayalan Bapak Ibu. Tapi tentunya hayalan itu harus dioperasionalkan. Jangan hayalan terus, jangan menghayal terus, lalu dilanjutkan mimpi, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah hayalan itu harus dioperasionalkan. Jadi hayalan pun bisa menjadi besar, bisa menjadi sangat bermanfaat, dan pasti semua orang pernah berhayal ya Bapak Ibu ya. Nah harapannya tentunya bukan semua hayalan ya Bapak Ibu ya, tapi hayalan yang memang nanti bisa diverifikasi menjadi suatu ide penelitian. Nah, ide ini Bapak Ibu entah itu tadi dari hayalan, dari fenomena yang ada di sekitar kita gitu ya, lagi di jalan melihat sesuatu, menemukan sesuatu, kita jadi punya ide gitu ya. Ataukah karena memang kita rajin membaca, pada salah satu artikel yang kita baca itu ada saran penelitian lanjutan, lalu kita tangkap, kita tertarik itu dengan saran penelitian lanjutan ini. Nah itu tidak berhenti sampai di situ saja langsung masuk ke proposal, tentunya bukan ya Bapak Ibu ya. Kita perlu verifikasi hayalan itu, ide itu, perlu kita verifikasi itu layak untuk diusulkan sebagai penelitian atau tidak. Nah, bagaimana kita memverifikasinya Bapak Ibu? Pertama-tama kita telusuri literatur. Jadi meskipun tadi ide itu munculnya dari membaca literatur, dari salah satu penelitian, muncul ide dengan membaca saran penelitian lanjutan, itu masih tetap harus diverifikasi dengan literatur-literatur lainnya. Pertama, kita tentunya perlu mencari tahu
apakah ide Ki itu, apakah penelitian lanjutan yang disarankan itu, atau ide yang didapatkan dari hayalan, dari pemikiran saat melihat fenomena, itu apakah itu sudah terjawab oleh penelitian-penelitian yang lain atau belum? Nah, itu pertama yang harus kita yakinkan dulu. Karena kalau sudah terjawab oleh penelitian-penelitian yang lain, apa yang kita akan lakukan itu menjadi sia-sia karena hanya mengulang-ulang ya Bapak Ibu ya. Jadi itu harus kita verifikasi dulu. Nah, berikutnya meskipun itu masih memiliki urgensi yang tinggi, masih memiliki kebaruan yang tinggi karena memang belum diteliti oleh orang lain setelah kita melakukan penelusuran literatur yang tadi, kita juga harus mengkaji apakah ada metode yang tersedia yang kita mampu melakukannya, yang kita menguasai metodenya. Jadi kita harus mengkaji apakah layak secara metode atau tidak. Ini bukan hanya mampu secara kemampuan berpikir, tapi tentunya mampu dalam berbagai hal. Waktu, ketersediaan waktu, kemudian ketersediaan biaya gitu ya. Meskipun pendanaan kan kita harus melihat berapa pendanaan yang disediakan untuk proposal dengan skema itu. Nah, ini beberapa yang harus kita perhatikan saat kita mengkaji metode. Nah, tidak cukup hanya mengkaji, berhayal, memikirkan di awang-awang ya Bapak Ibu ya. Kita perlu menuliskan kerangka berpikirnya. Ini belum menulis proposal nih Bapak Ibu. Karena biasanya kan kebanyakan peneliti itu kalau ditanya, kalau ngobrol itu banyak tuh yang bisa dijelaskan. Tapi begitu dituliskan, begitu ditulisan di proposal, begitu dibaca proposalnya, nggak berbeda dengan proposal-proposal yang lain, hanya hal-hal umum yang semua orang juga tuliskan hal yang sama gitu ya. Nah itu karena kebanyakan itu berhayal, mengkaji, hanya sebatas di pemikiran, nanti pada saat waktunya nulis proposal ya menulis dengan buru-buru. Ada yang hanya seminggu, sudah bagus kalau sampai sebulan ya Bapak Ibu ya. Bahkan mungkin ada yang hanya beberapa malam karena kalau sudah terdesak, katanya the power of kepepet ya biasanya karena the power of kepepet baru muncul nih semangat untuk membuat proposal gitu. Nah banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Nah, bukan itu yang dimaksud, tapi kita sudah apa pemikiran yang kita punya itu sudah kita buat kerangka, sudah punya coret-coretan gitulah ya, punya sketsa gitu kalau kita berbicara teman-teman di arsitek atau seni gitu ya, para pelukis gitu. Kita punya sketsa gitu ya Bapak Ibu ya, tapi belum bentuk proposal, kita baru punya sketsa. Dan jangan lupa ukur TKT-nya. Karena nanti penelitian dasar dengan penelitian terapan itu akan sangat berbeda perlakuannya. Jadi jangan lupa ukur TKT-nya. Ini ukur TKT ini tidak ada masalah betul atau salah, tapi cenderung tepat atau tidak gitu ya. Jadi intinya fokusnya adalah tepat atau tidak, bukan masalah betul atau salah gitu. Nah diukur TKT-nya, ukur TKT itu adalah kondisi ide itu, kondisi proposal ya, kondisi existing gitu ya Bapak Ibu ya. Nah setelah itu kita cari pendanaan nih Bapak Ibu. Kita cari sumber pendanaan. Banyak sumber pendanaan. Bapak Ibu di perguruan tinggi masing-masing akan mendapatkan informasi dari lembaga penelitian. Sumber-sumber pendanaan penelitian. Nah sumber-sumber pendanaan penelitian itu kita pelajari Bapak Ibu. Pelajari tujuan dari pemberi dana. Apa target mereka? Apa yang mereka harapkan dari pengeluaran sebanyak itu? Apa yang diharapkan sebagai hasilnya, sebagai imbalannya? Dan jangan lupa pelajari persyaratannya untuk mengetahui apakah kita memenuhi persyaratan untuk mengusulkan kependanaan itu atau tidak. Nah, kalau kita sudah mengidentifikasi sumber pendanaan mana yang akan kita tuju, maka tentunya kita bisa menuliskan tadi ini yang masih dalam sketsa ini, kerangka berpikir ini, kita tuliskan ke bentuk proposal. Jangan lupa ikuti panduan yang dikeluarkan oleh pendana tersebut, ikuti panduannya, ini bukan masalah mana yang benar atau salah tentang panduan, tapi tentunya masing-masing sumber pendanaan itu punya pedoman yang harus diikuti. Nah, kalau kita ajukan ke Dikti, maka kita harus mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh Dikti.
Kalau kita ajukan ke Depak, maka kita harus ikuti panduan yang dikeluarkan oleh Depak. Kalau kita ajukan ke LPDP, kita dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, strategi dalam menulis proposal Bapak Ibu, karena kan target kita proposal itu nanti akan dinilai oleh reviewer. Nah, target kita tentunya adalah kita mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang tinggi dari reviewer, sehingga nanti akan lolos untuk didanai, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena itu target kita, tentunya pada saat menulis proposal, perhatikan poin-poin penilaian. Akomodir apa saja yang menjadi poin-poin penilaian proposalnya. Itu perhatikan pada saat penulisan proposal ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu dengan jujur coba kita nilai proposal kita masing-masing. Ini dinilai dengan jujur Bapak Ibu. Jangan seperti ini kalau mahasiswa saya biasanya, Bu, ini saya nggak tahu ya, saya sudah kerjakan nggak tahu Bu, benar atau salah. Nah, harusnya kan kita tidak seperti itu lagi sebagai mahasiswa ya Bapak Ibu. Sebagai dosen peneliti ya Bapak Ibu ya. Bukan, aduh nggak tahu nih nilainya berapa ya gitu. Karena di semua panduan itu pasti di bagian lampiran itu ada informasi hal-hal apa saja yang dinilai. Nah, paling tidak kita bisa memprediksi nih Bapak Ibu, memprediksi nilai kita dengan menggunakan yang ada di lampiran itu. Nah, setelah proposal jadi tentunya hal yang perlu kita perhatikan lagi sebagai pengusul adalah periksa persyaratannya. Ini periksa persyaratan, mungkin kita sudah memenuhi persyaratan karena kita sudah mempelajari persyaratan di sini dari setiap pendanaan itu, makanya kita sudah memutuskan untuk mengajukan proposal penelitian ke pendana tersebut, ke sumber pendanaan tersebut. Tapi ada sistem mungkin yang harus kita lengkapi. Jadi seperti kalau pendanaan dari Dikti, setiap dosen di bawah Dikbud itu terdaftar di Simlitapmas, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di Simlitapmas itu ada profilnya. Sudah memenuhi ini, saya sudah memenuhi persyaratan misalnya penelitian dasar maupun penelitian terapan. Kalau saya lihat dengan persyaratan yang ada di buku panduan, saya lihat dengan apa yang saya punya, yang saya miliki, saya sudah memenuhi persyaratan. Tapi tunggu dulu, apakah profil saya itu, apakah rekam jejak saya itu sudah masuk di Simlitapmas atau belum, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, cek, periksa Bapak Ibu di Simlitapmasnya, login ke Simlitapmasnya kalau itu pendanaan Dikti ya Bapak Ibu ya. Masuk ke Simlitapmas yang BOPTN penelitian kompetitif. Tentunya bukan riset keilmuan yang tadi di bawah Pak Wisnu, bukan matching fund juga, karena matching fund itu ada di Kedai Reka gitu ya. Nah, login ke Simlitapmas, periksa profil kita itu, apakah semua rekam jejak kita yang tadi memenuhi persyaratan, bukan hanya tentunya persyaratan, tapi juga untuk penilaian ini, apakah semua itu sudah masuk di sistem atau belum. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa pelajari tata cara pengusulan, dan usahakan mengajukan lebih awal. Ini yang masalah itu biasanya adalah tata cara pengusulan tidak dipelajari, mengusulkannya itu pada detik-detik terakhir, yang terjadi adalah panik dan spending ya Bapak Ibu ya. Bolak-balik login tidak bisa login, atau kalau sudah login pun ketendang. Ini pengalaman di Simlitapmas. Kalau yang di Kedai Reka atau di sistem yang lain mungkin tidak separah itu ya Bapak Ibu ya. Karena Simlitapmas itu kan diakses oleh ratusan ribu. Proposal yang masuk aja itu puluhan ribu setiap tahun Bapak Ibu. Itu yang berhasil submit. Jadi seperti tahun ini itu vokasi sampai 30-an ribu, 20-an ribu ya. Itu, dan akademik itu hampir 40.000 Bapak Ibu. Nah, hampir 60.000, 70.000 yang masuk berhasil submit. Submit loh Bapak Ibu ya. Yang tidak berhasil submit banyak. Jadi bisa dibayangkan dengan jumlah judul usulan sebanyak itu, ditambah dengan anggota, ditambah dengan user-user yang lain ke Simlitapmas, bisa dibayangkan bagaimana hektiknya ya lalu lintas Simlitapmas itu setiap tahun pada saat pengusulan, sementara misalnya bandwidth-nya masih terbatas gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tentunya kita sebagai pengusul yang harus mengantisipasi, bukan menuntut pihak misalnya DRTPM atau Dikti untuk menambah bandwidth gitu. Karena itu kan ada banyak pertimbangan. Nah, sebagai pengusul harusnya kita mempersiapkan diri lebih awal, kita
usahakan mengusulkan lebih awal, jangan pada hari-hari terakhir, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini siklus pengusulan Bapak Ibu. Kita mulai dari ide. Oke, ini terlambat gambarnya ya. Kita mulai dari ide. Nah, sumber kegagalan menurunkan ide itu biasanya dari mana ya Bapak Ibu ya? Kenapa ya kok ada orang kayaknya ide penelitiannya itu selalu bernilai tinggi. Kalau kita mendengarkan dia bercerita gitu ya, kita terkagum-kagum dengan ide penelitiannya. Atau kalau baca proposalnya itu sangat terkagum-kagum dengan idenya gitu. Kenapa saya tidak bisa ya seperti itu ya? Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mungkin menjadi sumber kegagalan menurunkan ide. Tidak terbiasa membaca. Jadi kita tidak membiasakan diri kita membaca. Membaca pun bukan asal membaca ya Bapak Ibu ya, bukan membaca koran. Bukan hanya membaca koran sih oke saja gitu ya. Bukan hanya membaca koran, bukan hanya membaca yang populer-populer ya Bapak Ibu ya. Sebagai dosen dan sebagai peneliti, kita harus biasakan, kita harus mengikuti penelitian-penelitian terbaru di bidang kita masing-masing, di bidang ilmu kita masing-masing. Khususnya topik yang menjadi topik yang menarik bagi kita ya. Topik yang menarik bagi kita. Nah, itu harus dibiasakan. Membaca itu menjadi suatu kegiatan sehari-hari, Bapak Ibu ya. Nah, tentunya hanya membaca tidak cukup. Hanya membaca tidak cukup, tapi kita harus biasakan mengkritisi apa yang kita baca itu. Jadi bukan hanya asal menerima seperti kalau kita dulu kuliah belajar, kalau sudah paham algoritmanya ya udah sudah cukup gitu ya. Nah, kita harus sampai mengkritisi gitu ya. Kenapa algoritma ini seperti ini gitu ya. Jadi kita harus sampai ke tahap mengkritisi. Itu harus kita lakukan. Jadi kalau kita tidak terbiasa dengan mengkritisi, ide itu akan susah munculnya ya Bapak Ibu. Ide penelitian itu akan susah munculnya. Tidak terbiasa berhayal, dalam arti berhayal yang ilmiah ya. Kalau berhayal saya yakin semua pasti terbiasa. Kalau ditanya berhayal itu pasti ya, apalagi bapak-bapak kalau ditanya berhayal pasti dengan cepat itu menjawab ya siapa yang tidak pernah berhayal ya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi tentunya ini berhayal ilmiah gitu ya. Kita tidak terbiasa berhayal ilmiah. Begitu melihat kejadian fenomena gitu di jalan misalnya terjadi kemacetan, kemudian kita amati kemacetan itu. Sebenarnya kemacetan itu bukan karena kendaraan yang terlalu tumpah ruah, tapi ada orang yang tidak sabar, yang melanggar rambu-rambu, harusnya dia tidak boleh jalan, tapi dia jalan melanggar lampu merah misalnya sehingga stuck di tengah, tidak bisa bergerak dari manapun tidak bisa bergerak. Ini bisa nih, ini bisa menjadi ide penelitian. Kita mulai berhayal nih gitu ya, berhayal, tapi berhayalnya itu ke arah ilmiah gitu ya Bapak Ibu ya, hubungannya kemana misalnya. Itu hubungannya ke perilaku gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman yang dari sosial humaniora itu langsung dapat ide nih untuk penelitian gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tidak mendalami literatur tentang ide yang didapatkan, begitu punya ide udah langsung merasa wah ide ini adalah yang terbaik gitu. Ide ini sangat cemerlang, ini pasti akan berhasil, akan menghasilkan proposal yang sangat bagus. Padahal mungkin kalau kita dalami literatur, kalau kita baca penelitian-penelitian terbaru itu sudah kuno gitu ya Bapak Ibu ya. Penelitian itu sudah banyak dibahas dan dilakukan oleh para peneliti gitu ya. Kemudian tidak menulis. Ini tidak menulis, jadi kebanyakan hanya berwacana. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak sampai menuliskan kerangkanya gitu ya. Semua kalau ditanya itu wah pasti penjelasannya itu sangat masuk akal, idenya itu sangat cemerlang. Tapi tidak ditulis. Nah, itu kan akan lupa, terkikis oleh waktu gitu. Nah, begitu mau waktunya untuk menulis proposal, karena baru ini setelah ide itu 2 bulan yang lalu atau bahkan setahun yang lalu, nah sekarang nih ada call for proposal, ada penerimaan proposal dan saya sudah memenuhi persyaratan, tahun yang lalu tidak memenuhi persyaratan gitu ya. Nah, sekarang saya sudah memenuhi persyaratan, tiba-tiba lupa semua apa yang sudah ide yang bagus itu, yang sudah dikritisi, dibaca dan seterusnya itu lupa gitu karena tidak terbiasa membuat catatan gitu ya Bapak Ibu ya.
Dan ini juga termasuk Bapak Ibu tidak percaya diri. Ini saya alamin ini waktu saya pertama jadi dosen ya Bapak Ibu. Pertama sekali saya tahu itu ada yang namanya pendanaan penelitian oleh saat itu namanya masih oleh DP2M gitu ya, masih tahun 2000-an awal. Itu saya tidak percaya diri karena saya berpikir gini, masa penelitian itu seperti penelitian saya waktu mahasiswa sih gitu ya. Bayangan saya itu penelitian itu seperti penelitiannya cara berpikirnya Einstein gitu ya, Stephen Hawking gitu. Jadi saya merasa wah ini nanti diketawain kalau saya mengusulkan proposal. Nah, ini juga menjadi kendala nih Bapak Ibu. Ini juga menjadi kendala tidak percaya diri ya. Nah, ini harus diatasi gitu. Ini harus diatasi, mengatasinya bagaimana? Ya mulailah. Tidak perlu harus membayangkan penelitian itu, ide itu adalah yang sangat cemerlang gitu ya. Tidak perlu harus yang ide itu bisa mengubah kehidupan satu negara, tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Tapi tentunya nanti ditekuni, hal-hal kecil ini ditekuni akan menjadi suatu produk yang sangat bermanfaat. Karena penelitian itu tidak bisa hanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 10 tahun itu bisa langsung menghasilkan suatu produk yang bermanfaat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, sumber pendanaan Bapak Ibu ada banyak. Ini untuk kita nih, untuk kita dosen Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu dari Dikbud, tentunya yang di bawah Dikbud ya Bapak Ibu ya. Sebagai ketua, sebagai pengusul. Jadi sebagai ketua, sebagai pengusul, yang dosennya NIDN-nya di bawah Dikbud bisa mengusulkan ke Dikbud. Tapi sebagai anggota, Bapak Ibu tidak ber-NIDN di bawah Dikbud pun Bapak Ibu tetap bisa menjadi anggota di proposal yang diusulkan ke pendanaan Dikbud. Nah, yang di bawah Kementerian Agama tentunya bisa mengajukan ke Kementerian Agama gitu ya. Kemudian kita semua mau di bawah Dikbud, Kementerian Agama bisa mengusulkan ke LPDP, kita juga bisa mengusulkan ke BRIN ya Bapak Ibu ya. Paling tidak ini dari kementerian, tapi tentunya ada banyak yang lain juga yang bisa kita cari. Kita cari sebagai sumber pendanaan. Tapi ini juga sebenarnya sudah sangat banyak ya Bapak Ibu ya. Ini juga sudah sangat banyak untuk sumber pendanaannya. Yang penting adalah kita menyiapkan proposal yang bernilai tentunya supaya kita bisa mendapatkan pendanaan ini. Nah, Bapak Ibu harus tentunya mempelajari, memahami masing-masing sumber pendanaan ini. Ini harus dipahami. Dikbud, sumber pendanaan dari Dikbud, apa target utamanya? Sumber pendanaan Kementerian Agama, apa target utamanya? Buat apa anggaran itu dikeluarkan? Anggaran penelitian itu tidak kecil ya Bapak Ibu ya. Meskipun mungkin penelitian per judul kecil, seperti kalau Dikbud kan paling kecil itu 20 juta untuk peningkatan kapasitas. Tapi 20 juta pun kalau dikalikan berapa ribu, itu sudah jadi berapa, belum lagi ditambah dengan program-program penelitian yang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi anggaran itu besar. Meskipun memang kalau kita mau bandingkan dengan negara tetangga ya belum persentasenya ya dibandingkan dengan jumlah penduduknya, jumlah perguruan tingginya, memang kita masih jauh di bawah, tapi itu juga cukup besar, anggaran itu cukup besar. Tentunya anggaran itu dikeluarkan untuk menghasilkan manfaat ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada berbagai sumber pendanaan Bapak Ibu. Kalau saya lihat dari jadwalnya tadi pagi, Bapak Ibu sudah dapat informasi sumber pendanaan dari Dikbud. Kemudian juga Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi sumber pendanaan dari Kementerian Agama. Nah, untuk Dikbud Bapak Ibu, karena kebetulan saya ini ada di Dikbud, saya dan Pak Wisnu ada di Dikbud, kita tidak di Depak ya Bapak Ibu ya. Untuk Dikbud itu masih ada 2 Bapak Ibu sumber pendanaannya, ada di PT Akademik dan juga ada di PT Vokasi. Nah, yang masuk ke PT Akademik itu adalah perguruan tinggi yang bukan politeknik. Itu yang masuk ke PT Akademik. Jadi perguruan tinggi yang bukan politeknik itu masuk ke PT Akademik, dan perguruan tinggi yang politeknik itu masuk ke PT Vokasi. Nah, untuk penelitian termasuk program-program D3 yang ada di PT Akademik itu juga mengusulkannya di PT Vokasi. Jadi ada 2 sumber ini ya Bapak Ibu ya. Kalau di Dikbud, ini sebenarnya kalau dulu sebelum penggabungan Ristek
ke Dikbud di tahun 2021 sebelum penggabungan ini sebenarnya ini sama satu Bapak Ibu di bawah DRPM. Tapi setelah penggabungan ini kembali karena di Dikbud sudah ada Dirjen Vokasi, ada juga Dirjen Akademik Dikti, maka pendanaannya pun itu terpisah. Jadi ada pendanaan di PT Akademik, ada di PT Vokasi. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, sumber pendanaan di PT Akademik dan Vokasi ini pun ada matching fund ya Bapak Ibu ya, ada BOPTN kompetitif. Nah, matching fund itu ada di Kedai Reka, sedangkan BOPTN kompetitif itu ada di Simlitapmas. Nah, saya kalau Pak Isnu juga ada di IMF ya. Saya itu adanya di Simlitapmas, jadi saya yang akan saya sampaikan ini adalah yang berhubungan dengan Simlitapmas ya Bapak Ibu ya. Baik, arah dan fokus penelitian untuk akademik dan vokasi. Nah, tadi kita mencoba memahami apa yang diharapkan pemberi dana penelitian ya Bapak Ibu ya, supaya proposal kita memenuhi harapan dari pemberi dana penelitian. Nah, apa yang diharapkan oleh pemberi dana ini? Nah, harapan dari pemberi dana ini ada di RIRN Bapak Ibu. Ini sudah dirumuskan di Rencana Induk Riset Nasional sampai tahun 2045, dan setiap 5 tahun itu ada fokus-fokus tertentu, itu sudah dirumuskan di sini Bapak Ibu. Dan juga Rensra Penelitian Perguruan Tinggi. Nah, Rensra Penelitian Perguruan Tinggi harusnya diturunkan dari RIRN, karena setiap perguruan tinggi itu adalah komponen dari suatu negara, maka tentunya apa yang diharapkan bisa dihasilkan oleh perguruan tinggi itu juga searah dengan apa yang ingin dicapai dari pusat, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi tentunya Rensra Penelitian Perguruan Tinggi ini unik, spesifik untuk masing-masing perguruan tinggi, karena masing-masing perguruan tinggi itu punya keunggulan yang berbeda-beda. Jadi kalau di RIRN itu ada banyak, karena melingkupi satu negara, maka di Rensra Penelitian Perguruan Tinggi mungkin bidang fokusnya unggulannya hanya sedikit, tergantung dari keunggulan dari perguruan tinggi itu. Nah, kompetitif nasional, karena di BOPTN kompetitif yang ada di Simlitapmas ini, programnya kita bedakan menjadi kompetitif nasional dan desentralisasi ya Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan klasterisasi perguruan tinggi, maka ada yang namanya program desentralisasi. Nah, kompetitif nasional ini arah dan fokusnya itu harus RIRN, sedangkan desentralisasi itu arah dan fokusnya itu ke Rensra Penelitian Perguruan Tinggi. Jadi kalau tadi kita lihat bahwa ini harusnya diturunkan dari RIRN, sebenarnya ini otomatis juga desentralisasi ini arahnya adalah ke RIRN, gitu ya Bapak Ibu ya. Cuman ini lebih spesifik, hanya menjawab Rensra Penelitian Perguruan Tinggi. Nah, selain RIRN dan Rensra Penelitian Perguruan Tinggi Bapak Ibu, untuk tahun ini, untuk tahun itu sedang digaungkan, ada prioritas yang harus kita jawab bersama-sama sebagai peneliti di semua perguruan tinggi di Indonesia. Ada prioritas yang harus kita jawab bersama-sama, yaitu digital ekonomi, green economy, blue economy, pariwisata, dan alat-alat kesehatan. Nah, dari situ kita turunkan skema ya Bapak Ibu ya, skema dan program penelitian, karena tadi sudah ada dua dirjennya, ada dirjen vokasi dan juga ada dirjen akademik, maka ini juga ada dua peta skema penelitian Bapak Ibu, karena agak berbeda yang ada di vokasi dan juga yang ada di akademik. Dua ini sekarang berbeda, tidak sama lagi. Kalau sebelum tahun kemarin itu kan masih sama ya Bapak Ibu ya, karena ada di bawah DRPM semuanya. Nah, kalau ini sekarang berbeda, yang satu sudah di bawah Diksi, tepatnya di bawah Direktur Akademik Vokasi, dan yang satu di bawah Dikti, tepatnya di bawah DRTPM, Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kalau skemanya di dua dirjen ini sama Bapak Ibu. Jadi skema penelitian itu hanya ada 3.
skema penelitian dasar, skema penelitian terapan, dan skema penelitian pengembangan. Skema penelitian dasar TKT-nya 1 sampai 3, skema penelitian terapan TKT-nya 4 sampai 6, dan skema penelitian pengembangan TKT-nya 7 sampai 9. Nah, untuk penelitian dasar di vokasi itu hanya ada program skema penelitian pemula dan skema penelitian tesis magister, Bapak Ibu, yang dikompetisikan. Skema kajian kebijakan strategis ini penugasan, ini tidak dikompetisikan, tapi ini masuk penelitian dasar, TKT-nya 1 sampai 3. Jadi yang dikompetisikan itu hanya skema penelitian pemula dan skema penelitian tesis magister. Nah, skema penelitian pemula dan tesis magister ini, dua ini ada di bawah program kompetitif nasional. Jadi artinya perguruan tinggi yang mengusulkannya itu harus mengusulkan ke Direktur Akademik Vokasi, bukan ke perguruan tinggi, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk skema penelitian terapan, yang dikompetisikan ada dua. Satu itu ada di kompetitif nasional, yaitu skema penelitian produk vokasi, dan satu itu didesentralisasi dengan nama skema penelitian produk vokasi unggulan perguruan tinggi. Skema penelitian kerjasama kemitraan ini tidak dikompetisikan, ini adalah penugasan, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian untuk skema penelitian pengembangan itu hanya ada satu dan ini penugasan, tidak dikompetitifkan lagi, tidak dikompetisikan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan untuk Bapak Ibu yang nanti NIDN-nya itu adalah di bawah vokasi, NIDN-nya di bawah Dikbud, dan juga masuk sebagai dosen home base vokasi. Yang perlu diperhatikan, ini ada yang baru di luarannya Bapak Ibu, termasuk juga sebenarnya di inputan proposal. Feasibility study. Jadi studi kelayakan karena fokus utama dari penelitian vokasi itu harus menghasilkan produk, prototip, dan produk prototip yang dihasilkan ini diharapkan itu harus market driven, demand driven, gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga mulai dari penginputan proposal bahkan itu sudah diminta untuk menginput deskripsi dari produk yang dikembangkan. Nah, di luaran itu harus menghasilkan feasibility study dari produk yang akan dihasilkan dari penelitian itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu yang ada di bawah vokasi. Jadi bahkan untuk program penelitian pemula dan penelitian tesis magister yang masih merupakan penelitian dasar dan bahkan termasuk dalam peningkatan kapasitas dan pasca sarjana, itu juga sudah dituntut harus menghasilkan luaran feasibility study setiap tahun dari pelaksanaan penelitiannya. Itu untuk skema penelitian vokasi Bapak Ibu. Untuk skema penelitian akademik, ini lebih banyak programnya. Kalau skemanya tetap sama, hanya ada penelitian dasar dengan TKT 1 sampai 3, penelitian terapan dengan TKT 4 sampai 6, dan penelitian pengembangan dengan TKT 7 sampai 9. Tetapi programnya lebih banyak di PT Akademik. Ini seperti untuk skema penelitian dasar Bapak Ibu. Di kompetitif nasional itu ada dosen pemula, ada penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, ada penelitian tesis magister, ada penelitian disertasi doktor, dan ada penelitian dasar. Bahkan sebenarnya yang di penugasan ada penelitian PMDSU ya, ada penelitian magister, doktoral menuju sarjana unggul PMDSU. Itu masuk ke dalam penelitian dasar. Dan untuk desentralisasi itu ada penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Dan penugasan juga ada kajian kebijakan strategis sama dengan yang di vokasi tadi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, penelitian dasar, skema penelitian dasar itu programnya ada beberapa, lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di vokasi ya Bapak Ibu ya. Ada di desentralisasi, meskipun hanya ada satu penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, dan ada di kompetitif nasional, lumayan banyak nih Bapak Ibu. Nah,
penelitian terapan ini sama dengan vokasi Bapak Ibu, hanya ada terapan kompetitif nasional, penelitian terapan perguruan tinggi. Dua ini dikompetisikan. Sedangkan yang ditugaskan itu yang merupakan penugasan adalah penelitian kerjasama kemitraan. Untuk skema penelitian pengembangan itu hanya ada di penugasan, tidak dikompetisikan lagi. Ini sama dengan yang ada di vokasi. Nah, ini perbedaan antara penelitian vokasi dan penelitian akademik. Ini tahun lalu kita belum sampai ke sini karena kebetulan belum resmi ya Bapak Ibu ya. Pada saat pertemuan kita di April itu belum resmi bahwa Ristek akhirnya digabung. Ristek akhirnya dilebur dan masuk ke Dikbud. Baik Bapak Ibu, untuk persyaratannya, ini siapa tahu Bapak Ibu masih ada yang memenuhi persyaratan untuk mengusulkan dosen pemula. Ini dosen pemula ada di PT Akademik dan di vokasi ya Bapak Ibu ya. Ini ada sedikit perbedaannya untuk persyaratan pengusulan. Nah, kalau di akademik, yang boleh mengusulkan itu adalah klaster binaan Bapak Ibu. Yang boleh mengusulkan. Nah, yang boleh mengusulkan ini kita singkat dengan TPP, Tim Pengusul Peneliti, gitu ya. Yang boleh langsung loncat ke PKPT, mohon maaf. Yang boleh mengusulkan ini hanya klaster binaan, kalau di akademik. Tapi kalau di vokasi, klaster binaan dan klaster media boleh mengusulkan. Nah ini untungnya bagi vokasi Bapak Ibu. Jadi klaster binaan dan klaster media boleh mengusulkan. Tapi kalau Bapak Ibu itu home base-nya di akademik, seandainya pun Bapak Ibu memenuhi persyaratan untuk mengusulkan karena masih S2, dan maksimum AA atau belum ada jabatan fungsional, Bapak Ibu harus lihat dulu klaster dari perguruan tingginya. Kalau tidak binaan ya tidak bisa mengusulkan ya. Tapi kalau vokasi, binaan dan media bisa mengusulkan. Nah, kalau persyaratan pengusul masih sama Bapak Ibu. Jadi baik di akademik maupun di vokasi, pengusulnya itu harus S2 maksimum. Jadi dokter tidak boleh mengusulkan yang namanya penelitian dosen pemula. Dan jabatan fungsionalnya maksimum asisten ahli atau belum ada jabatan fungsional sama sekali gitu ya. Dan masih tetap sama dibatasi maksimum sebagai ketua 2 kali, tidak boleh lebih dari 2 kali. Nah, kalau untuk anggota sama Bapak Ibu, baik di PT Akademik maupun di vokasi, jadi anggotanya 1 sampai 2 orang, boleh berasal dari binaan atau media, di akademik juga boleh Bapak Ibu, tidak dibatasi jenjang pendidikan dan jakfung. Di akademik juga tidak dibatasi dan tidak dibatasi keikutsertaan. Yang dibatasi itu hanya sebagai ketua. Jadi kalau mau jadi anggota sering-sering lebih dari 2 kali sampai 10 kali, 30 kali tidak masalah untuk saat ini ya Bapak Ibu ya. Untuk saat ini. Kalau dulu kan memang kita batasi juga sebagai anggota ya. Jadi ini tidak dibatasi untuk saat ini, hanya sebagai ketua yang dibatasi. Nah, anggarannya adalah anggaran SBK peningkatan kapasitas, itu maksimum 20 juta ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian luaran yang dituntut. Di akademik itu masih sama dengan sebelumnya, 1 artikel di jurnal internasional dengan status accepted atau published. Kemudian ini juga bisa diganti dengan jurnal nasional terakreditasi. Ini juga statusnya harus accepted atau published. Ini juga bisa digantikan, atau bisa digantikan dengan 1 artikel di proceeding bereputasi internasional dan statusnya harus published. Jadi kalau di jurnal boleh accepted, jadi boleh memilih antara accepted atau published. Tapi kalau di proceeding itu harus published. Kalau saya selalu sarankan kalau target luarannya itu janjinya adalah di jurnal, entah itu internasional ataupun jurnal nasional terakreditasi, lebih aman kalau memilih accepted gitu ya Bapak Ibu ya. Dalam proses penilaian, apakah kita memilih accepted atau publish, nilainya tidak akan berbeda. Dalam penilaian proposal ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau nanti sudah masuk ke MONEF dan juga penilaian luaran, ini akan berbeda penilaiannya. Sementara status accepted dan publish itu tentunya jangka waktunya berbeda Bapak Ibu. Ada yang di jurnal itu proses accepted-nya bisa tidak terlalu lama, 6 bulan sudah
sudah ada keputusan terima atau tolak gitu, atau bahkan ada yang 3 bulan. Tapi begitu mau publish, kita harus antri menunggu sampai 2 tahun, 3 tahun. Tuh ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini luaran di akademik. Sedangkan di vokasi Bapak Ibu, luaran seperti yang tadi saya sampaikan, ini ada satu luaran tambahan yang harus dipenuhi. Laporan feasibility study. Jadi meskipun dosen pemula, itu sudah harus memulai dengan feasibility study. Jadi luaran itu salah satunya ini Bapak Ibu, feasibility study. Nah, feasibility study di dosen pemula ini diharapkan berisikan apa gitu ya? Apa yang menjadi isi dari laporan ini? Nah, di laporan itu harus sudah diidentifikasi kebutuhan pelanggan dan peta pasar. Dan juga memuat pemetaan calon pengguna untuk produk atau model terapan atau jasa yang direncanakan. Nah, selain luaran ini, harus nih Bapak Ibu. Jadi ada 2 luaran wajib ya. Ini harus, luaran berikutnya adalah artikel sama dengan ini. Jadi bisa memilih salah satunya. Apakah di jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal internasional, atau proceeding bereputasi internasional. Itu dosen pemula, kemudian PKPT, nah di sini baru ada yang namanya TPP dan TPM ya Bapak Ibu ya. Nah PKPT ini hanya ada di PT akademik Bapak Ibu. PKPT hanya ada di PT akademik, tidak ada di vokasi. Jadi Bapak Ibu yang home base-nya di vokasi tidak boleh mengusulkan PKPT. Sebagai ketua ya Bapak Ibu ya, kalau sebagai anggota tentunya bisa, tidak masalah. Gitu ya. Oke. Karena kan anggota boleh dari mana aja ya Bapak Ibu ya. Nah, persyaratannya Bapak Ibu, ini ada 2 pihak nih, karena namanya kan kerjasama antar perguruan tinggi. Jadi ada perguruan tinggi yang dibina dan ada perguruan tinggi yang membina. Nah, perguruan tinggi yang dibina kita sebut sebagai TPP, Tim Pengusul Penelitian. Ini perguruan tinggi yang dibina. Nah, siapa yang boleh menjadi TPP? Yang boleh menjadi TPP itu peneliti yang berasal dari PT Klaster Binaan atau Madya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh dari klaster binaan atau Madya, dan pengusulnya itu harus maksimum S2 dan maksimum lektor. Jadi kalau tadi dosen pemula maksimumnya asisten ahli, maka di PKPT pengusulnya boleh maksimum lektor. Pengusul ya Bapak Ibu ya, TPP-nya ya. Kalau tidak ada JAFUM boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Karena maksimumnya adalah lektor. Nah, anggotanya 1-2 orang, dan di sini juga berlaku sama dengan pemula tadi, tidak dibatasi jenjang jabatan fungsional dan pendidikan sebagai untuk anggota ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga anggota bisa dari klaster binaan dan Madya saja, tidak bisa dari klaster perguruan tinggi yang lain, dan maksimum sebagai ketua 2 kali. Ini untuk TPP. Nah, di situ ada TPM Bapak Ibu, tadi perguruan tinggi yang membina. Jadi tim peneliti mitra. Tim peneliti mitra ini harus terdiri dari 2 orang, 1 orang sebagai ketua dan 1 orang sebagai anggota. Nah, dua-duanya harus berpendidikan doktor, ya Bapak Ibu ya. Jadi dua-duanya yang TPM ini harus berpendidikan doktor. Dan ini yang baru Bapak Ibu di revisi 13, di buku panduan revisi 13. Oh ya, kalau yang vokasi buku panduannya buku 1 ya Bapak Ibu ya, baru 1 karena baru mulai tahun ini, tahun kemarin persisnya. Tapi kalau yang akademik itu melanjutkan yang sebelumnya, jadi sudah buku panduan 13 revisi. Nah, yang baru di buku 13 revisi ini Bapak Ibu, TPM ini harus memiliki program S3 pada bidang ilmu proposal yang diajukan. Jadi kalau misalnya bidang ilmu proposal yang diajukan itu filsafat, maka yang menjadi TPM-nya adalah dosen yang di perguruan tingginya ada program S3 filsafat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian TPM ini harus berasal dari klaster utama dan klaster mandiri. Nah, luaran wajibnya Bapak Ibu, 1 artikel ilmiah per tahun. Karena PKPT ini boleh diusulkan 2 tahun. Kalau tadi dosen pemula hanya 1 tahun ya Bapak Ibu ya.
Nah, kalau PKPT ini boleh diusulkan 2 tahun, maka per tahun itu luarannya adalah 1 artikel ilmiah di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi. Atau ini boleh digantikan dengan 1 buku hasil penelitian. Nah, ini boleh dilakukan 2 tahun, diusulkan 2 tahun Bapak Ibu, dan SBK-nya adalah SBK riset dasar dengan batasan maksimum 60 juta. Ini PKPT khusus akademik. Nah, kemudian ada program penelitian tesis magister, ini ada di vokasi dan ada di akademik Bapak Ibu. Baik di vokasi maupun di akademik ini hampir sama, persyaratan sama tentunya, tapi luaran ada perbedaan sedikit tadi. Karena kalau di vokasi ini feasibility study. Kalau di vokasi luarannya. Kalau di akademik tidak ada tuntutan luaran feasibility study ya Bapak Ibu ya. Jadi ada luaran tambahan, ada tambahan luaran wajib, bukan luaran tambahan ya. Ada tambahan luaran wajib yang harus dipenuhi oleh teman-teman di bawah PT Vokasi untuk tesis magister. Nah, persyaratannya adalah pengusulnya adalah pembimbing. Jadi pengusul penelitian tesis magister itu adalah pembimbing. Nah, penelitiannya tentunya adalah penelitian mahasiswanya ya Bapak Ibu ya, tesis magisternya. Dan memiliki mahasiswa bimbingan tentunya anggotanya itu adalah pembimbing, pendamping, dan mahasiswa. Nah, pembimbing pendamping itu kalau ada, itu tidak harus ada karena ada perguruan tinggi, pembimbingnya itu ya hanya tunggal gitu ya, hanya 1 gitu. Tapi ada juga perguruan tinggi yang pembimbing magister itu memang ada 2, ada pembimbing 1 dan ada pembimbing 2-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pengusulnya adalah pembimbing. Jadi sebenarnya ini perlu diperhatikan oleh para kaprodi di magister, di program magister, karena kan magister itu hanya 2 tahun targetnya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita masuk ke siklus pengusulan proposal di Dikbud, itu hampir 2 tahun, setahun proses pengusulannya sampai review. Jadi biasanya kalau kita mengusulkan tahun 2021, pendanaan 2022. Dan usulan tahun 2021 itu sekitar Maret sampai Mei ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti prosesnya sampai dengan Desember, kemudian penetapan di Januari, baru pelaksanaan berarti Januari tahun berikutnya. Jadi hampir 2 tahun mulai dari proses pengusulan sampai dengan pelaksanaan. Nah, harusnya begitu ada mahasiswa magister baru itu harus sudah langsung dialokasikan ke pembimbing supaya bisa mengusulkan penelitian tesis magister ya Bapak Ibu ya. Kalau menunggu 1 semester apalagi 2 semester itu sudah terlambat untuk mengusulkan penelitian tesis magister, kecuali mahasiswanya mau dibikin lebih dari 2 tahun ya Bapak Ibu. Oke, jadi luarannya pertama tadi ini ada perbedaan untuk vokasi dan akademik. Ada tambahan luaran wajib yaitu feasibility study untuk vokasi, sedangkan akademik dan vokasi ini yang wajibnya 1 artikel di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi, peringkatnya juga ditentukan ya Bapak Ibu ya. Ini baik di jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi boleh memilih statusnya antara accepted atau published. Tapi kalau di proceeding itu harus published ya Bapak Ibu ya. Jadi ini masih ada atau 1 artikel di proceeding bereputasi internasional dan harus publish sama dengan tadi yang dosen pemula. Kemudian di sini harus diperhatikan sebagai penulis pertama itu harus mahasiswa ya Bapak Ibu ya, karena kan memang program ini tujuannya adalah membantu penyelesaian tesis magister. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kendala penyelesaian karena biaya, diharapkan dengan bantuan pendanaan penelitian ini, maka akan terbantu untuk mempercepat penyelesaian tesis magisternya. Nah, ini diusulkan hanya 1 tahun, Bapak Ibu, tidak boleh lebih dari 1 tahun, dan maksimum 30 juta untuk anggarannya ya. Dan pengusul itu harus memiliki payung penelitian. Pengusulnya adalah pembimbing ya Bapak Ibu ya. Nah, karena pembimbing, maka mahasiswa yang dibimbing harus terdaftar di perguruan tinggi dari pengusul, gitu ya Bapak Ibu. Terdaftar sebagai mahasiswa ya, bukan bekerja, tapi terdaftar sebagai mahasiswa. Oke. Kemudian disertasi doktor ini hanya ada di akademik Bapak Ibu, tidak ada di vokasi karena kebetulan belum ada politeknik yang sudah menyelenggarakan pendidikan
doktoral. Jadi ini hanya ada di akademik. Ini juga pengusulnya adalah promotor. Ada persyaratannya, kalau tadi promotor atau pembimbing tesis magister tidak ada persyaratan. Nah, kalau untuk disertasi doktor ada persyaratannya Bapak Ibu, ini harus memiliki minimum 2 publikasi di jurnal bereputasi internasional sebagai penulis utama gitu ya. Anggotanya mahasiswa dan kopromotor, luarannya masih sama, tidak berbeda dengan tahun kemarin, artikel di jurnal internasional terindeks bereputasi, kemudian boleh 2 tahun, jadi boleh mengusulkan 1 sampai 2 tahun, dan anggaran maksimumnya 60 juta. Ini juga mahasiswa harus terdaftar di perguruan tinggi dari pengusul ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian penelitian dasar, baik itu dasar kompetitif nasional ataupun penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, ini hanya ada di PT Akademik, tidak ada di PT Vokasi. Masih sama Bapak Ibu dengan di buku panduan 13, perbedaannya luaran. Di luaran itu sekarang hanya ada 2 pilihannya. Kalau tahun kemarin saat saya presentasi saya berikan pilihannya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Nah ini sekarang hanya ada 2 pilihan Bapak Ibu. Artikel di jurnal internasional terindeks pada database bereputasi dengan status accepted atau publish, atau buku. Jadi tidak ada lagi pilihan 3 artikel di proceeding ya Bapak Ibu ya. Oke, ini 2-3 tahun dengan SBK riset dasar sesuai dengan bidang fokus masing-masing. Oke, saya agak cepat ya Bapak Ibu ya karena sudah mau habis waktunya. Kemudian penelitian terapan atau produk vokasi ini ada di akademik dan ada di vokasi. Persyaratannya lebih mudah di vokasi Bapak Ibu dibandingkan dengan di akademik. Kalau di akademik masih tetap harus memiliki minimum 2 publikasi di bereputasi internasional atau di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2. Nah, kalau disebut bereputasi internasional bisa di jurnal, bisa di proceeding ya. Dan ini harus sebagai penulis utama, baik penulis pertama atau korespondensi. Nah, bandingkan kalau di vokasi Bapak Ibu memiliki 1 artikel. Jadi 1 artikel, di sini 2, di sini 1, dan ini di jurnal internasional sudah cukup. Tidak ada embel-embel bereputasi internasional, gitu ya Bapak Ibu ya. Atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2, gitu ya. Tapi kalau untuk buku sama, atau 3 buku hasil penelitian. Jadi ini kan bisa digantikan dengan buku ya Bapak Ibu ya. Di akademik maupun di vokasi sama, bisa digantikan oleh 3 buku. Kemudian bisa digantikan oleh KI, di akademik dan di vokasi juga sama, bahwa KI-nya itu kalau paten terdaftar sudah oke, tapi kalau KI selain itu harus sudah granted gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang penting lagi di sini diperhatikan adalah memiliki mitra calon pengguna, ini sama, baik di akademik maupun di vokasi Bapak Ibu. Dan salah satu dari anggota peneliti ini harus dari mitra minimum salah satu dari anggota peneliti ini harus dari mitra, harus orang yang ditugaskan oleh mitra. Dibuktikan di surat pernyataan mitra dan juga di input di anggota peneliti oleh ketua pengusul. Ini sama, baik di akademik maupun di vokasi, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, luarannya ini berbeda Bapak Ibu karena ada luaran wajib tambahan. Ada luaran wajib tambahan di vokasi, sedangkan luaran wajib yang ada di akademik juga itu ada di vokasi, gitu ya. Jadi kalau diperhatikan Bapak Ibu, persyaratan di vokasi lebih mudah, tapi luaran lebih banyak dituntut di vokasi. Itu perbedaannya. Begitu Bapak Ibu, sementara presentasi saya kayaknya waktunya sudah hampir, saya melebihi waktu ya Bu Justitia. Ya Ibu, tapi tidak apa-apa Ibu karena informasi yang disampaikan penting, jadi saya tidak berinterupsi juga. Terima kasih banyak Prof. Niar, ada 1 pertanyaan, tapi nanti kita akan kumpulkan pada bagian akhir setelah kita mendengarkan presentasi yang kedua dari Prof. Wisnu. Mari Prof, silakan. Bagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan untuk Prof. Niar, silakan, atau nanti mau mendaftar untuk menyampaikan secara langsung juga silakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat mengikuti webinar ini dengan baik ya. Dan Prof. Niar, terkhusus ini untuk sahabat saya. Biasanya saya memang berduaan dengan beliau,
ya. Pantun lagi nih, Pak. Oh enggak, ini udah siang, nanti ngantuk. Nanti ngantuk ya. Baik Bapak Ibu, saya izin share, bahan sudah saya sampaikan ke panitia. Jadi pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Prof. Niar itu sama juga dengan di kami, ya, hanya mungkin ada beberapa perbedaan, ya, perbedaan filosofinya, ya. Dan saya kira tadi pagi sudah disampaikan juga mengenai kebijakan dari Pak Direktur, ya, Pak Prof. Faisal Fatani. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah melihat apa itu Kampus Merdeka, ya, dan harapannya sebetulnya kalau kita sebagai dosen tentu dapat melaksanakan kegiatan Tridharma ini secara baik dan berimbang, ya. Meskipun Bapak Ibu mungkin sering mendengar, ya, pengabdian itu banyak pengabnya, Pak. Ya, pengabdian itu kan pengab yang dianya tak kunjung datang, ya, dianya itu seperti lampu yang ketip yang makin tidak terang menyalanya, ya. Nah, tapi tetap harus ada, ya, tetap harus ada. Nah, sekarang ini kan Bapak Ibu, Tridharma ini sudah diperbaiki, khususnya untuk BKD, beban kinerja dosen sudah semakin baik untuk pengabdian masyarakat, ya. Jadi Bapak Ibu juga memungkinkan untuk menjadi guru besar dari pengabdian juga bisa, ya, pengabdian nanti lebih banyak pengabdian, tapi syarat penelitiannya juga harus ada, ya, tentu, ya. Tapi pengabdiannya ini akan menghasilkan juga ide-ide inovasi, ya, dari program-program pengabdian pada masyarakat. Nah, dan program pengabdian masyarakat ini kan sekarang sudah mengalami banyak pergeseran, ya. Saya mungkin lebih dari 17 tahun itu menjadi reviewer pengabdian, ya. Saya di LPPM UGM itu mulai dari sekretaris terus terakhir menjadi ketua LPPM. Nah, itu saya cermati itu pengabdian yang dulu itu hanya sifatnya pelatihan, penyuluhan, pelatihan dan sebagainya, ya, sekarang sudah masuk ke penerapan ITEK yang kita sebut dengan pengabdian 4.0, ya, produksi, inovasi, pemanfaatan digital, ya. Ditambah sekarang masyarakat sebagai pengguna inovasi digital, mulai dari ujung di puncak gunung, ya, sampai pantai itu semuanya masyarakat sudah banyak yang menggunakan smartphone, artinya sudah banyak yang bisa memanfaatkan inovasi digital, ya, belanja daring dan sebagainya, ya. Ditambah sekarang pengabdiannya adalah era pandemi, ya, kita juga harus menyiapkan pasca pandemi COVID ini seperti apa, karena negara kita itu kan negara yang kaya akan diberkahi banyak wabah, ya. Jadi kita tidak hanya satu wabah saja, tapi macam-macam, ya, penyakitnya, stoknya itu banyak dari negara tropis itu. Nah, ya, kita syukuri saja berkah dari Tuhan ini. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan dari melaksanakan pengabdian masyarakat, ya, pertama adalah Bapak Ibu melaksanakan Tridharma, ya. Kemudian di masing-masing perguruan tinggi Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu itu berada, perguruan tingginya, ya, Bapak Ibu ini mengembangkan model yang sesuai dengan kondisi setempat. Jadi tidak akan sesuai, tentu tidak mesti cocok, ya, topik pengabdian di Jakarta dengan di Sumba. Ya, kebetulan saya kemarin dari Sumba, seminggu di sana, ya, itu beda sekali. Di Sumba itu listriknya belum ada, ya, kemudian jalannya juga masih seperti sungai, ya, banyak penyakit, malaria dan sebagainya. Nah, sementara di Jakarta tentu tantangannya berbeda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini saya mengucapkan syukur, terima kasih sekali sudah diundang, ya, sehingga kita dapat berbagi. Nah, ini juga tujuannya apa? Meningkatkan kapasitas diri dari Bapak Ibu, ya, di dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat. Nah, kemudian juga di dalam program pengabdian masyarakat Bapak Ibu nanti akan memberikan solusi, ya, berbasis dari kepakaran Bapak Ibu, berbasis pada analisis situasi,
ya situasi yang ada di sekitar perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah, nantinya harapannya akan memberdayakan masyarakat di berbagai bidang berbasis pada kepakaran Bapak Ibu tadi. Nah, prinsip dasar dari pengabdian masyarakat berbasis kewilayahan, itu yang pertama. Jadi sebelum lingkungan perguruan tinggi Bapak Ibu itu terselesaikan atau tergarap atau mungkin sudah terjamah, ya sudah pernah dilakukan kegiatan, jangan sampai yang jauh-jauh, ya jangan sampai jauh-jauh, ya dekat-dekat aja dulu, ya sesuai dengan kemampuan, kapasitas finansial, sumber daya manusia, ya sesuaikan di situ, ya. Kemudian juga permasalahannya apa, ya analisis situasinya sesuaikan, ya bagaimana permasalahan yang dihadapi di situ. Nah, kalau di pengabdian masyarakat, Bapak Ibu harus bersinergi, harus multidisiplin, ya karena apa? Dengan sinergi, Bapak Ibu akan mendapatkan banyak peluang pendanaan. Dengan multidisiplin, proposal dari Bapak Ibu ini akan semakin baik kualitasnya, semakin meningkat, ya sehingga di dalam pemecahan permasalahan ini akan lebih baik, bermakna dan tuntas. Nah itu. Dan jangan lupa berkelanjutan, ya. Jadi pengabdian masyarakat itu tidak boleh seperti banyak yang dilakukan teman-teman di perguruan tinggi itu ada KKN, ya 2 bulan di desa ini, kemudian yang dilakukan itu hanya mengecat pagar, mengecat plang desa, batas desa, atau mungkin memperbarui papan untuk desa itu, monograf di desa itu, ya. Nanti perguruan tinggi yang lain masuk ganti lagi, cat lagi, ya, bukan seperti itu, ya. Artinya memang harus tuntas, bermakna. Nah, jadi kalau di pengabdian masyarakat, Bapak Ibu harus banyak jalan-jalan. Jadi kalau Bapak Ibu syaratnya menjadi dosen pengabdi itu pertama harus banyak wisata, jalan-jalan. Nah, jalan-jalan ke masyarakat, ke desa-desa, ke pinggir pantai, ke gunung dan sebagainya, ya, sambil ngowes, sambil ya nyanyi-nyanyi, ya senang, ya di lingkungan yang udara yang bebas itu. Nah, dari situlah kita mendapatkan ide. Nah, kita jalan-jalan di pinggir pantai, ya bakar ikan dan sebagainya, kita melihat kelompok nelayan di sana. Oh, ternyata masih tradisional, ya di dalam mengolah ikan, memerlukan satu teknologi bagaimana nanti mengawetkan ikan yang yang mudah busuk, ya. Kemudian bagaimana nanti menjadi diversifikasi produk berbasis ikan, ya. Nah, mungkin juga kalau jalan-jalannya di lahan pertanian di sawah, ya di situ melihat ternak, lihat sawah, ya. Nah itu ada potensi, ya bagaimana mengolah pakannya, ya bagaimana nanti menjadi produk, ya bagaimana menjadi pupuk, bagaimana nanti dapat diolah menjadi makanan, ya berbasis pada protein hewani, ya. Kemudian di lingkungan Bapak Ibu kemarin kita melihat banyak masalah pada saat kita lockdown, ya di desa lockdown, di perumahan kita lockdown, ya semua bingung membuang sampah, pemulungnya tidak keliling lagi, pak sampahnya tidak rutin mengambil sampah lagi, ya kita terbiasa membuang sampah, ya di situ sampahnya kemudian kita percayakan saja kepada para pengelola sampah itu, ya. Tapi kalau coba setiap keluarga kita punya tong sampahnya kita berikan 3, kita pilah-pilah, ya. Kemudian yang punya potensi untuk didaur ulang, jadikan kompos, jadikan macam-macam pupuk, ya. Ini nanti bisa dipisah. Yang nantinya yang bisa bahan-bahan berbasis plastik nanti bisa dibuat untuk kerajinan tangan, ekonomi kreatif, ada pendapatan dan sebagainya. Nah, dibuatlah organisasi bank sampahnya, misalnya seperti itu, ya. Kita jalan-jalan di lingkungan perkotaan, lahannya terbatas, ya. Sementara kita punya keinginan kalau misalnya ini ada tanamannya, ada kangkung, bayam, sawi, ya, ada cabai, ada macam-macam. Nah, buat dengan misalnya teknik vertikultur, hidroponik dan sebagainya. Nah, itu. Jadi ide-ide itu banyak, ya. Kita pada saat itu lockdown, ya, semuanya sekolahnya dari rumah, WFH. Nah, sementara gurunya juga bingung gimana caranya memberi pelajaran, ya.
sementara muridnya di rumah, ya. Ini yang jadi masalah misalnya di PAUD, di anak-anak usia dini, di TK, ya. Tentu kita memberikan satu pemahaman bagaimana proses pembelajarannya, ya. Termasuk kita menjumpai desa-desa pada saat ada kasusnya tinggi, ya. Bagaimana kita memberikan pemahaman, ya, bahwa virus itu adalah virus begini, begitu, ya. Bagaimana kita menjalankan prokes, ya, menggunakan masker, ya. Kemudian kita juga peduli kepada tetangga yang isoman, ya. Kemudian apa yang kita bisa sharingkan, bagikan. Nah, ini. Jadi banyak hal yang sebetulnya kita bisa lakukan di lingkungan kita sendiri dulu, ya, Bapak Ibu, di lingkungan apa yang kita bisa lakukan dengan tetangga kita, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, rumah kita, ya, sebelum ke tempat yang lain. Nah, kemudian kita melihat banyak potensi buah-buahan, sayuran, ya, banyak yang pada saat musim panen itu banyak yang dibuang percuma, ya, busuk dan sebagainya, tidak diolah, yang nantinya akan mendapatkan nilai tambah di situ. Nah, ya, misalnya ini dari carica papaya ini, ya, ini bisa diolah semuanya, ya, mulai dari daunnya, dari buahnya, dari kulitnya, bijinya, ya, dan sebagainya. Ada salak juga begitu, ya, semuanya ini, ya. Di Bali itu bahkan di Karangasem itu ada zero waste, ya. Jadi ada yang diolah semuanya, ada pia salak, rujak salak, manisan salak, dodol salak, ya, sampai wine, ya, berbasis dari salak, ya. Kopinya juga bisa dibuat kopi biji salak, ya. Kulitnya dari salak bisa diolah juga menjadi kerajinan ekonomi kreatif. Jadi semuanya itu bisa diupayakan, ya, kita pelajari bagaimana ipteknya. Nah, basisnya olahan susu, ya, kita membuat yogurt, membuat es krim, ya, membuat macam-macam yang berbasis dari susu, ya, sehingga kita nanti dapat meningkatkan ekonomi pendapatan dari ibu-ibu juga, ya. Kemudian di kampus kita punya iptek, ya, di kampus misalnya yang ada fakultas teknik, fakultas teknologi pertanian, kita bisa mengolah, ya, produk-produk yang nantinya dapat menjadi sumber income generating unit bagi perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya pengabdian, ya. Nah, yang di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan banyak kelapa sawit, kita integrasikan, ya, program sapi sawit, ya. Ada macam-macam di situ programnya, ya, nantinya akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar itu. Nah, ini yang sekarang sedang booming, Bapak Ibu, ya. Kita sudah bosan di rumah, setiap hari lihatnya kamar, ya, setiap hari lihatnya istri suami kita, anak-anak kita, ya, dinding-dinding aja. Nah, sekarang sudah mulai terbuka ini, ya, sudah dibuka, perjalanan tidak lagi ketat seperti dulu. Ya, sekarang ini saya lihat sudah mulai banyak, terutama wisatawan Nusantara, ya. Nah, kita siapkan, ya, desa-desa wisata yang dulunya terpuruk, ya, imbas dari kena COVID dan sebagainya, kita siapkan programnya, ya, supaya calon wisatawannya itu lebih banyak mengenal. Kita buatkan website, kita buatkan aplikasi, ya. Jadi sebelum datang kita sudah tahu destinasinya apa, di mana, yang akan kita kunjungi tempatnya di mana, apa yang akan kita lihat, apa yang akan kita makan di sana, tinggalnya di mana, di homestay, ya. Ada enggak yang bisa bahasa Inggris, bahasa asing, ya. Sampai pulangnya membawa oleh-oleh, kita siapkan ekonomi kreatifnya, ya, dan sebagainya. Nah, itu bisa disiapkan, ya, dalam bentuk website ataupun aplikasi. Nah, apa yang kita masukkan di situ? Ada ekonomi kreatifnya, lingkungannya, ya. Orang kan senang, ya, dengan setelah COVID ini kan ingin tempat yang hijau, jalur go-west-nya kita lihat sudah tertata rapi kemana-kemana, tidak perlu kesasar, ya, ada petunjuk jalannya, ya, lingkungannya hijau, ya, sarana prasarananya perbaiki, marketingnya, penguatan kapasitas pengelola desanya itu, ya, misalnya melalui BUMDes. Nah, itu cara di dalam pengabdian masyarakat untuk mencari ide. Ya, kita harus banyak wisata, piknik, ya, keluar, ya, jogging, go west, ya, dan sebagainya. Ya, ini, ya, Prof Niar itu setiap pagi
jogging. Nah, dengan jogging ada ide-ide banyak itu beliau, ya. Pasti banyak itu idenya yang nanti akan menjadi proposal pengabdian. Nah, Bapak Ibu kalau sudah punya ide, ya kita lihat potensi-potensi kemana sih nanti akan mendapatkan pendanaan. Ya, kalau di Dikbud itu ada di Simliptapmas, di sana sudah ada. Ya. Kemudian kalau yang di Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan, di sana ada PKKM Kompetisi Kampus Merdeka, Wiradesa, KKN tematik, ya dan sebagainya. Nah, kemudian di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, setiap tahun itu ada namanya program teknologi yang didiseminasikan ke masyarakat atau PTDM. Nah, dari situlah nanti Bapak Ibu melihat peluang-peluangnya, atau mungkin di kementerian yang lain, ya Kementerian Agama mungkin juga ada, ya, atau mungkin Bapak Ibu mencari pendanaan dari CSR perusahaan, ya perusahaan itu kadang juga banyak. Kita tinggal memberikan proposal yang sesuai dengan visi misi CSR dari perusahaan tersebut, ya. Apakah PKBL itu program kemitraan bina lingkungan dari perbankan, ya. Kemudian dari BUMN bisa juga, ya. Kemudian dari misalnya perusahaan-perusahaan minyak, kelapa sawit, perusahaan-perusahaan unit jasa, ya, dan produk dan sebagainya. Nah, jadi peluang pendanaan pengabdian ini cukup banyak yang nanti Bapak Ibu kolaborasikan. Nah, seringkali Bapak Ibu itu mengeluh, ya Pak, kami sudah mengajukan proposal, ya terutama yang Dikbud ini, ya kenapa proposal kami sudah berkali-kali ditolak? Ya karena Bapak Ibu tidak memahami panduannya, karena tidak multidisiplin, minimal terdiri dari 2 kompetensi. Ya, kalau misalnya di perguruan tinggi Bapak Ibu hanya ada 1 prodi atau fakultas, ya kita kolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain, ya dengan perguruan tinggi universitas yang lain, sekolah tinggi yang lain, sehingga nanti akan multidisiplin. Harus melibatkan mahasiswa minimal 2 orang. Eranya sekarang kan kampus Merdeka, MBKM, minimal 2 orang itu sudah harga mati, harus ada mahasiswanya terlibat, ya. Kemudian jumlah kata. Nah, jumlah katanya nanti akan saya bahas di belakang, karena memang sekarang pengusulnya makin lama itu makin kreatif, ya, makin inovatif. Jadi mereka juga makin bagus. Nah, sehingga kita harus membuat panduan yang juga nanti dibatasi jumlah katanya. Nah, sampai penulisan daftar pustaka saja kalau yang skimnya Dikbud itu dengan Vancouver style itu, ya, dengan penomoran. Ya, daftar pustaka dengan nomor itu bukan dengan abjad tapi nomornya, ya, jadi harus diikuti, ya. Ada gambaran iptek, anggaran yang rasional, ya. Bapak Ibu juga di dalam menyusun CV pengabdian masyarakat juga dibuat yang bagus, ya. Kalau yang masih dosen muda, buatlah ikut dengan yang senior pengabdian masyarakatnya supaya nanti CV-nya terisi, ya. Surat kesediaan mitra juga harus ada meterainya 10.000 di situ, tanda tangan asli, bukan cropping tanda tangan, ya. Peta lokasi jelas, ya. Kalau yang skema PKMS itu 100 kilo dari perguruan tinggi Bapak Ibu, kalau untuk yang PKM yang lain itu 200 km dari perguruan tinggi dari Bapak Ibu. Nah, fokusnya yang sekarang ini penelitian dan pengabdian pada masyarakat itu juga ada fokusnya, ya, fokusnya mulai dari green economy, blue economy, digital economy, kemandirian kesehatan dan penguatan pariwisata. Nah, bagaimana kalau kita masuknya di pendidikan, Pak? Masuk di mana? Enggak masalah, ya. Pendidikan kebetulan daerahnya daerah wisata, ya. Kita masuk wisata. Pendidikan tapi bagaimana kita menanamkan pada anak didik kita untuk tetap menerapkan ramah lingkungan, green economy. Kita pendidikan tapi di pesisir, blue economy, ya. Pendidikan tapi berbasis pada teknologi digital economy. Nah, jadi tetap masuk, ya, dari bidang hukum, dari bidang keagamaan, semuanya bisa masuk. Jadi jangan dianggap ini, wah kami terbatas Pak, kami kalau enggak semuanya ini dari 5 enggak masuk. Tidak, ini hanya payung besarnya saja di atas, nanti breakdown-nya Bapak Ibu masukkan sesuai dengan dari disiplin Bapak Ibu semuanya ini. Dan ini saya kira rangkuman dari semua skema yang ada di Dikti, Bapak Ibu, ada program skema kemasyarakatan di sini, ya, basisnya ini adalah masyarakat yang kecil, ya, artinya di situ cukup kelompok masyarakat
ya, kelompok masyarakat aja. Kemudian ada basisnya kewilayahan, ada juga yang kewirausahaan. Ya, nanti akan kita kupas satu persatu, ya. Dari situ ada mitranya, kemudian ada kriterianya apa. Ya, misalnya yang ini, yang PKM, program kemitraan masyarakat, ini 50 juta, waktunya 8 bulan. Jadi Bapak Ibu cukup memilih salah satu mitranya, ya, salah satu dari 3 ini. Satu kelompok masyarakat umum, misalnya PKK, Posyandu, ya, remaja gereja, Karang Taruna, RT, RW sekolah, ya. Ini termasuk kelompok masyarakat umum, ya. Kemudian bisa juga memilih satu kelompok masyarakat yang ekonomi produktif, ya. Industri rumah tangga dengan 4 karyawan di luar pemilik. Ada kelompok tani, kelompok ternak, kelompok nelayan, kelompok usaha lainnya, ya. Artinya sudah sudah ekonomi produktif, ya. Tapi ada juga yang misalnya Bapak Ibu, kami kelompoknya biasa-biasa aja Pak, tapi sudah mulai melakukan kegiatan yang mengarah ekonomi produktif, misalnya ibu-ibu dasawisma, ibu-ibu PKK, kelompok usaha lainnya, dengan 5 orang di dalam setiap kelompok. Nah, ini contoh, ya. Jadi memilih salah satu kelompok dari 3 ini. Nah, ini kriterianya, jadi melibatkan mahasiswa, menyelesaikan 2 bidang masalah, tentu Bapak Ibu harus dari 2 kepakaran yang berbeda, ya. Jaraknya, ya, luarannya, yang pertama adalah peningkatan keberdayaan, yang kedua adalah publikasi di jurnal, ya, nasional atau proceeding ber-ISBN, ya. Kemudian artikel di media massa cetak atau elektronik, ya. Kemudian video yang diunggah di YouTube, ya. Kemudian luaran tambahan nanti bisa berupa hak cipta, mungkin juga ada paten, ada buku, ya, ada panduan, ya, dan macam-macam, ya. Jadi ini contoh luaran-luaran yang ada di pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini jadi contoh-contoh skema ini untuk kuliah kerja nyata, ya, yang 50 jutaan, ya. Kemudian yang kewilayahan ini program pengembangan desa mitra, ya, yang multi tahun, ya, 150 juta. Kemudian ini PPM UPT, program pemberdayaan masyarakat unggulan perguruan tinggi, khususnya untuk klaster perguruan tinggi yang unggul, sangat memuaskan dan memuaskan, ya. Ini dananya per tahun 150 juta. Kemudian yang Bapak Ibu punya kolaborasi dengan Pemda, itu dapat mengajukan yang 150 juta ini, ya. Kemudian yang Bapak Ibu punya basis kewilayahan, misalnya kolaborasi dengan desa. Desa punya lahan, lahannya bisa diolah, ya, diolah menjadi pertanian, peternakan, atau mungkin ekonomi kreatif atau pariwisata, ya. Nah, ini namanya PKPK, ya. Nih. Kemudian yang kewirausahaan, ini program pengembangan kewirausahaan, ya. Misalnya nanti Bapak Ibu merekrut adik-adik mahasiswa, ya, dari sekian banyak direkrut 20, ya, adik-adik mahasiswa, kemudian dilatih kewirausahaan. Kita bisa mendatangkan narasumber dari luar untuk motivasi kewirausahaan. Kemudian kalau Bapak Ibu di lokasi yang perguruan tingginya itu ada potensi unggulan daerah, apakah hasil pertanian, ekonomi kreatif, batik, ya, atau unit-unit yang terkait dengan satu jasa, ya, yang memiliki keunikan khas daerah, ya, ini namanya PPPUD, unggulan daerah. Kemudian ini yang intelektual kampus, yang misalnya di kampus itu punya unit yang nantinya akan mendorong income generating unit perguruan tinggi, ya. Ini namanya PPUPIK, ya, program pengembangan usaha produk intelektual kampus, ya. Ini per tahunnya 200 juta. Nah, seperti yang di penelitian, di pengabdian juga ada yang untuk vokasi dan politeknik, ya, vokasi dan politeknik. Ini sama seperti yang di PKM tadi, ya, hanya di sini lebih banyak kepada teknologi tepat guna, ya, untuk vokasi. Ini penerapan dari satu teknologi, ya. Nah, kemudian kalau ini yang unggulan inovasi vokasi, ya, jadi misalnya di sekolah vokasi itu ada satu unit yang mendatangkan keuntungan ataupun keunggulan bagi sekolah vokasi tersebut, ya, bengkel misalnya, ya, menghasilkan satu produk apa, nah, itu bisa dikolaborasikan di sini. Kemudian yang kaitannya kewilayahan tadi, kalau sekolah vokasi di Politeknik namanya IPTEK, penerapan IPTEK pengembangan kewilayahan PIPK. Nah,
Nah, ini kemudian yang PTDM tadi 170 juta program teknologi yang didiseminasikan ke masyarakat ya. Ini dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional ya. Nah, kalau syarat di dalam program pengabdian masyarakat itu cukup minimalis. Bapak Ibu cukup latar belakang pendidikan S2 ya, punya NIDK atau NIDN. Ya, ini jadi cukup simpel, tidak seperti di penelitian ya, mungkin ada H-index, ada mungkin publikasinya banyak dan sebagainya. Nah, ini cukup simpel. Nah, proposal dari Bapak Ibu tentu bukan lagi survei. Proposal pengabdian itu bukan lagi uji coba. Ya, proposal Bapak Ibu bukan lagi penelitian, tapi penerapan iptek di situ. Ya, dan Bapak Ibu bisa membuat judul yang menarik, analisisnya yang terukur ya, ada bedanya dari sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan pengabdian ya, bagaimana caranya mengukur itu, ada teknologinya, strateginya ya, memecahkan sumber daya alam ya, sumber daya manusia ya, kelompok sasarannya jelas, ada ipteknya, metode, alat ya, tepat dan benar ya, indikator keberhasilan, anggaran yang sesuai dan multidisiplin dan keterlibatan mahasiswa. Nah, program pengabdian masyarakat itu juga harus tuntas ya, mulai dari Bapak Ibu melihat analisis situasinya, mitranya itu apa ya, anggotanya ada berapa, permasalahannya apa, solusinya seperti apa, ipteknya apa, alatnya, teknologi, metodenya seperti apa ya. Kemudian nanti ada evaluasi, kemudian keberlanjutannya seperti apa ya. Jadi tuntas, tidak hanya spot penyuluhan pelatihan. Saya seringkali melihat Bapak Ibu mengusulkan hanya penyuluhan pelatihan. Nah, itu jadi masih kurang ya. Kita harus kolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain supaya ada ipteksnya ya semakin baik. Nah, iptek itulah menjadi satu leverage ya. Leverage itu seperti pengungkit. Kita mengangkat batu yang besar kesulitan kan. Nah, kita menggunakan linggis pengungkit itu dengan menggunakan batu yang lebih kecil supaya kita dapat memindahkan batu yang besar itu. Nah, batu yang kecil dan linggis itulah yang kita sebut dengan leverage pengungkitnya. Sains teknologi, ya, teknologi tepat guna, ya, kemudian dilakukan berkelanjutan, ya, sampai nanti masyarakat lebih dapat merasakan keberdayaannya. Nah, saya kira strategi di dalam Bapak Ibu menulis proposal itu cukup simpel-simpel saja, tidak perlu terlalu banyak. Ya, misalnya ada kelompok sadar wisata berbasis teknologi apa digital di mana, ya, kelompok posyandu di dalam pencegahan stunting melalui pengolahan pangan lestari, ya, kemudian remaja gereja dalam pemanfaatan air hujan, ya, di Banaran misalnya karena di sana sulit air ya. Kemudian warga RT 05 pengelolaan sampah mandiri berbasis 5R ya. Kemudian musyawarah guru mata pelajaran guru biologi dalam penyusunan pembelajaran kurikulum online ya, misalnya seperti itu. Jadi judulnya simpel ya. Nanti Bapak Ibu akan diseleksi ya, evaluasi administrasinya dari multidisiplinnya, penulisan proposalnya, kemudian mitranya sesuai tidak, surat kesediaan mitranya ada meterainya tidak, keterlibatan mahasiswanya ya. Jumlah katanya ini juga sudah dipatok ya, misalnya Bapak Ibu menulis ringkasan itu ya 500 kata, pendahuluan 2000 kata, solusi permasalahan 1500, metode 2000 ya, gambaran iptek 500 ya. Jadi usahakan ini sesuai dengan panduan Bapak Ibu ya. Misalnya lebih 5 10 boleh lah, kurang 5 10 itu boleh ya. Nah, setelah itu akan dievaluasi oleh tim reviewer ya, dibaca detailnya proposalnya seperti apa. Nah, caranya Bapak Ibu menulis proposal, baik itu dari proposal berbagai kementerian, ya, Kementerian Dikbud ataupun Kementerian Agama, ya, saya kira semuanya umum. Yang namanya ringkasan itu kan detail dari ringkasan dari segala sesuatu yang ada di dalam proposal. Jadi mulai dari tujuan, ya, analisis situasi, permasalahan, solusinya bagaimana, metodenya seperti apa, target capaiannya, kemudian luarannya, ya,
akademik dan luaran non akademik, tingkat keberdayaan, akan meningkatkan kapasitas, meningkatkan pendapatan, meningkatkan pemahaman, ya, meningkatkan pemasaran dan sebagainya. Nah, kemudian juga diakhiri dengan kata kunci. Wah, seringkali Bapak Ibu sebetulnya sudah ada. Semuanya panduan itu sudah 5 kata kunci. Tapi kadang-kadang yang ditulis hanya 3. Diminta untuk nulis urut abjad. Ya, nanti yang V yang di depan, ya nggak karuan ya. Kita juga sering membimbing skripsi, mahasiswa skripsi, tapi kadang menulis proposal. Karena sistemnya itu Bapak Ibu membuat proposalnya SKSD, sistem kebut semalam jadi, ya kalau orang Jawa itu, atau sistem kebut 1 jam jadi. Nah, sehingga proposalnya kurang berkualitas, ya, comot sana comot sini sehingga tidak berbunyi. Nah, oleh karena itu saya menyambut baik acara pada siang hari ini adalah penyiapan proposal sedini mungkin. Ya, saya kalau di Jogja itu sering ke beberapa perguruan tinggi di Jogja itu, misalnya di UKDW, ya itu sampai saya tungguin, ya. Saya tungguin nulis proposalnya, seperti kita membimbing anak-anak skripsi. Padahal Bapak Ibu sudah dosen, caranya nulis, ya, jumlah katanya, apa yang komponen-komponen yang ada di dalam ringkasan itu, ya harus galak, ya. Sebab kalau tidak galak nanti tidak akan didanai. Nah, jadi harus strict, semua komponennya ada. Pendahuluan juga begitu. Ya, di situ apa yang ditulis di pendahuluan. Pendahuluannya proposal pengabdian itu bukan penelitian. Jadi tidak boleh banyak tinjauan pustaka. Ya, kalau penelitian di tempatnya Prof. Niar bolehlah tinjauan pustaka, latar belakang, ya, itu banyak pustaka. Tapi kalau di pengabdian lebih banyak mengupas tuntas mengenai mitranya tadi. Ya, ada sekelompok misalnya komunitas ibu-ibu gereja di sana. Nah, dikupas tuntas berapa anggotanya, pendidikannya apa, pendapatannya selama ini, ya, kemudian apa yang dihadapi masalahnya di dalam komunitas itu, ya, apakah kelembagaannya, pengetahuannya, teknologi informasi, permodalan, peralatan, teknologi tepat gunanya ada atau tidak, manajemen, produksi, kalau dia sudah ada ekonomi kreatif, bagaimana pengemasannya, pemasarannya, sertifikasi dan sebagainya. Nah, di dalam pendahuluan Bapak Ibu dapat melampirkan foto, ya, foto aktivitas, bukan foto selfie, ya, di depan kepala desa itu foto selfie, ya, sarangeo, ya, 2 begini, ya. Tapi aktivitas, sedang bekerja, kerja bakti, ya, itu. Jadi foto aktivitas. Solusi permasalahan, yang namanya solusi itu ya solutif, memberikan solusi yang nantinya dapat dilakukan oleh mitranya. Jangan solusi yang terlalu mengada-ada, solusi yang di awang-awang. Nah, solusi yang paling mudah dari hasil hilirisasi riset dari Bapak Ibu yang nantinya dapat dilakukan oleh mitranya, ya, secara dengan misalnya teknologi tepat guna. Nah, kemudian target capaian yang terukur, ya, misalnya begini, Bapak Ibu melakukan penyuluhan pelatihan. Sebelum Bapak Ibu datang ke sana, belum ada yang tahu mengenai satu metode yang Bapak Ibu lakukan, ya, berikan kuesioner sederhana, ya, semacam pretest dan post-test, ya, untuk mengukur bagaimana pemahaman mereka, ya, kapasitas mereka mengenai satu metode, satu teknologi, satu informasi. Nah, setelah itu lagi berikan, ya. Sebelumnya belum ada mesin untuk pembuat kopi di sana. Setelah itu diberikan mesin untuk penggilingan kopi, berapa jumlahnya. Sebelumnya dapat meningkat di dalam peningkatan produksi karena belum ada alat, ternyata masih sedikit. Setelah itu menjadi berapa kilo. Sebelumnya pemasarannya berapa, ya, setelah mengenal teknologi digital, marketplace, ya, makin jauh dipasarkan, ya, bisa sampai luar provinsi dan sebagainya, ya. Jadi semuanya itu detailnya, ya, berapa persen, berapa rupiah, berapa produksi, berapa kilometer, ya, diceritakan alatnya sebelumnya ada atau tidak, gitu. Jadi dijelaskan di situ. Kemudian luaran akademiknya itu apakah jurnalnya di mana, proceedingnya seminar apa, media massanya korannya apa, videonya diunggah di YouTube, ya, HKI, hak cipta, buku dan sebagainya. Baru setelah itu Bapak Ibu melangkah ke
metode pelaksanaan. Ya, jadi di dalam metode itu ya ceritakan mulai dari persiapannya, ya, mulai dari awalnya, misalnya musyawarah dengan desa, dengan gereja izin seperti apa, ya. Jadi disitulah dilakukan selama waktu tertentu. Kalau diminta itu PKMS itu 6 bulan, ya lakukan selama 6 bulan. Untuk 8 bulan apa yang dilakukan selama 8 bulan? Ya, seringkali saya hanya melihat ini kegiatannya cukup 3 kali. Ya, 1 perkenalan, kemudian penyuluhan, setelah itu pulang. Ya, perpisahan. Cuma 3 kali. Itu kan ya masih kurang banyak ya. Jadi kita harus banyak ya kontak dengan masyarakat, dengan mitranya, sehingga dari situlah kita akan memahami permasalahan ya dari analisis situasinya dari masyarakat di situ ya. Jadi dilakukan ya persiapan pelaksanaannya apa saja, ada sosialisasi, pelatihan, peningkatan kapasitas, penerapan iptek, introduksi alat, pendampingan, percontohan, demplot, simulasi, penyusunan panduan, pembuatan peraga, monitoring, evaluasi, indikator keberhasilannya, keberlanjutannya seperti apa. Buatlah juga flowchart tahapan kegiatan seperti diagram alir penelitian, tapi ini diagram alir pengabdian di situ. Kemudian menulis anggaran. Bapak Ibu harus sesuai dengan standar biaya yang berlaku. Ya, tidak boleh mengada-ada. Peresmian dari program kegiatan pengabdian masyarakat oleh Bapak Rektor, honor 5 juta. Wah, ini enggak ada itu pos untuk Bapak Rektor atau ketua sekolah tinggi, direktur ya. Itu enggak ada itu. Jadi ya yang ada yang visible, lebih banyak untuk misalnya kalau honor ya untuk pelaksana tugas lapangan, petugas teknisi ya, kalau mendatangkan narasumber luar itu juga diberi honor sesuai dengan standar biaya yang berlaku ya. Jangan sampai narasumbernya lokal tapi minta standarnya itu yang internasional. Wah, atau kebalik ya, kita ngundang seorang narasumber nasional tapi hanya diberi honor lokal. Nah, itu kebalik-balik ya. Kemudian di situ lebih banyak anggaran itu untuk peningkatan kapasitas mitra, 40%. Ya, makanya dituntut ada alat, ada ipteknya. Nah, kalau ilmu-ilmu yang tidak ada alat, ada iptek, kolaborasi anggotanya dari ilmu-ilmu yang eksakta misalnya di situ. Nah, minimal teknologi digital lah sekarang ini kan banyak ya diminati. Kemarin saat ini kan kita baru review proposal pengabdian ya, itu banyak sekali ya teknologi digital untuk pembelajaran, untuk UKM ya dan sebagainya, ini banyak ya. Kemudian untuk anggaran untuk pencapaian luaran kegiatan ya, jurnal, seminar dan sebagainya, HKI ya dan sebagainya ya. Kemudian lampiran pendukung, Bapak Ibu harus siapkan justifikasi anggaran, CV yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Kalau Simliptamas Bapak Ibu tidak perlu menulis CV-nya ya, gambaran ipteknya Bapak Ibu ceritakan di situ apa. Lokasinya menggunakan Google Map. Google Map. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu misalnya dengan Google Map jaraknya dari Jogja misalnya ke lokasi pengabdian itu berapa kilo, berapa jam ya. Kemudian di screenshot ya, kemudian kirim ke email Bapak Ibu, nanti di-download. Nah, kemudian tempelkan di situ. Ada jaraknya, ada waktunya di situ. Ya, jadi sudah valid ya, tidak melebihi dari 200 kilo misalnya. Kemudian surat kesediaan mitra, meterainya 10.000 ya. Tanda tangannya harus basah. Bukan tanda tangan yang cropping ya, karena tidak dijumpai ya. Nah, mending nanti yang minta mitranya itu diminta langsung membuat, dikirimkan filenya dulu, nanti tanda di print, ditanda tangan asli, kemudian di scan, kirim balik ke kita, itu juga boleh. Nah, gambaran iptek ini sebetulnya penting Bapak Ibu di dalam pengabdian supaya kita bisa melihat ya apa saja yang Bapak Ibu lakukan ya. Jadi sebetulnya ini seperti ringkasan dari metode. Nah, di situ akan kelihatan ada ipteknya, ada alatnya, ada teknologi tepat guna, ada aplikasinya, ada websitenya apa ya, ada gambarnya seperti apa ya, langkah kerjanya. Ya, langkah kerjanya itu ditulis dengan 500 kata di situ. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada gambarnya, kemudian ada deskripsi narasinya. Ya, itu 500 kata ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ini yang
seringkali tidak disertakan ya, padahal ini semua komponen ini ada penilaiannya ya. Saya yakin Bapak Ibu kalau mempersiapkan proposal dengan baik ya, saya kira Bapak Ibu mempelajari panduan ya. Setiap pemberi dana pasti memiliki panduan, dibaca berkali-kali ya. Kadang-kadang saya melihat juga kesalahan fatal karena tidak memahami panduan, tidak membaca panduan sebaik-baiknya ya. Kemudian Bapak Ibu jangan mudah-mudah latah ya. Saya tak cari judul yang seperti inilah, di tempat lain kan bagus ini kelihatannya. Nah, belum tentu sesuai. Ya, mungkin mitra kita tidak menginginkan teknologi atau metode atau penyelesaian masalah yang Bapak Ibu ajukan karena tidak berbasis pada keinginan dari masyarakat di situ. Kemudian carilah yang unik, ya, ada kearifan lokal, sosial, budaya, lingkungan, ya, setempat seperti apa, ya. Nah, ini jadi keunikan-keunikan apa yang ada di daerah di sekitar Bapak Ibu, ya. Kemudian kelompok sasaran yang jelas, ya. Jadi Bapak Ibu mencari mitra itu sesuaikan dengan skemanya, jelas, ya. Jadi program pengabdian masyarakat jangan sekedar menggugurkan kewajiban saja. Sayang Bapak Ibu, ya, karena kalau di pengabdian masyarakat itu Bapak Ibu mungkin merasa kami kan nanti kumnya kecil, ya. Jadi kami harus dituntut yang penelitian banyak skopusnya, ya. Kadang-kadang Bapak Ibu yang di penelitian aja masih hapus-hapus itu. Hapus-hapus itu tipu-tipu ya. Ini tidak terindeks, bukan bereputasi tapi sudah tidak terindeks lagi, masih dimasukkan di sini bereputasi ya. Reviewnya juga tahu. Nah, kalau pengabdian masyarakat lebih banyak pahala. Ya, Bapak Ibu jalan-jalan ke suatu lokasi, pulangnya dibawa beri jambu, beri pisang, ada kadang-kadang juga mungkin kelapa muda, baru panen apa, sayuran dibawa pulang, ya, karena saking senengnya ya masyarakat itu didatangi dari perguruan tinggi, ya. Pernah saya tuh mau dipotongkan ayam gitu, ya. Bapak nanti jangan pulang dulu gitu. Saya pernah ke Timor itu di Sowe, ya, TTS di sana, ya. Pernah juga ke Alor, ya. Jangan pulang dulu Bapak gitu. Ini kami potong ayam, wah gitu. Waduh, ini waktu kami terbatas. Akhirnya udah ayamnya dibawa aja, diikat kakinya, bawa aja itu. Saya suruh bawa itu ayam yang hidup itu ya, supaya nanti bisa dipotong di kampus itu. Nah, kemudian cari tim yang solid. Jadi pengabdian ini kuncinya adalah tim yang solid. Ya, jangan mencari teman yang belum sudah tanya honornya dulu. Ya, ada enggak honornya ini? Belum kok sudah nggak ada minyak ini, nggak ada bensin, nggak ada uang makan, nggak ada rokok. Ya udahlah, kalau seperti itu bukan teman perjuangan pengabdian. Nah, carilah, saya ada pakai mobil saya, ya, meskipun nggak ada AC-nya lancar, ya, siap mendaki gunung. Nah, gitu, berarti kan siap dia, teman yang betul-betul seperjuangan gitu. Makan gampang, saya ada ini panen kemarin kita bawa di jambu buat kita makanan di jalan ya. Minum kita siapkan, wah gitu. Timnya yang multidisiplin. Kalau timnya semua itu hanya satu monodisiplin ya nanti proposalnya L4, lu lagi hanya bolak-balik ya itu aja. Tapi kalau multidisiplin pasti ada pengayaan sedikit. Oh, ternyata bagus juga ya kalau dari sisi ekonomi. Bagus juga dari sisi teknik ya. Dari sisi teologi ya bagaimana nanti mendekatkan ke masyarakat ya yang lebih jos, sosialisasinya lebih bagus, itu kan teman-teman dari sosial ya. Kalau teman-teman dari sakta itu kalau ngomong kan paling ya sebatas apa yang diomongkan sudah selesai ya, jadi kurang meyakinkan. Tapi teman-teman sosial itu bisa dengan berbagai macam pendekatan ya, memang ahlinya ya, bicara lebih jelas, lebih detail, ya meyakinkan dan sebagainya. Nah, jadi carilah teman yang betul-betul multidisiplin. Kemudian karena sekarang eranya teknologi digital, Bapak Ibu, ya masukkan dikit-dikit lah mengenai teknologi digital, literasi
kesehatan, ya, dikenalkan. Oh, sekarang ada Peduli Lindungi. Nah, sekarang ada kita bisa jual melalui marketplace Bukalapak, kemudian menggunakan blibeli.com, ya, kita menggunakan Shopee, ya, macam-macam itu. Nah, itu. Jadi banyak hal yang kita bisa kenalkan. Saya kira itu mungkin sekedar pancingan untuk diskusi Ibu Yustitia. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan mohon maaf bila ada kekurangan yang kurang berkenan. Jadi kita nanti lebih banyak ke diskusi. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.